Oke, selamat pagi. Sekarang jam 9, jam 10, setengah 10. Sekarang kita mau bahas topik apa ya? Kira-kira bahas topik apa ya? Kalau gimana kalau kita bahas topik tentang pentingnya berkendara tertib di jalan raya, khususnya berkendara motor di jalan. Nah, umumnya lebih ya pokoknya semua kendaraan. Nah, ngomongin soal tertib, semua itu yang tertib itu diawali dari kita dulu tertib nggak dalam menggunakan kendaraan. Ya harus punya SIM. SIM itu kan menjadi tolak ukur di mana si orang tersebut sudah mampu atau belum untuk membawa kendaraan ke jalan. Kok macet ya sini tumben. Ya, jadi menjadi tolak ukur penilaian, bukan penilaian sih. Wih, si babe. Menjadi salah satu syarat kalian untuk membawa kendaraan bermotor karena kalian telah lulus uji untuk menjadi seorang pengendara yang baik dan menaati peraturan yang ada. Kalau gue dulu sih pas zaman SMA kalau nggak salah. SMA kelas 1 kan gue tuh belum sempat bikin SIM, padahal udah bisa, sudah memenuhi kriteria lah, kan sudah memiliki KTP, usia minimal 17 tahun, bawa kendaraan. Pas waktu kelas 1 SMA itu teman-teman gue ada beberapa sih yang bikin SMA tapi nembak katanya gitu. Pas gue juga sih pengen pas waktu itu pengen nembak, tapi kalau nembak itu minusnya kita nggak dapet pelajaran yang bukan pelajaran sih, peraturan yang itu kan yang telah ada sesuai undang-undang. Dalam berkendara tertib itu untuk mencapai ketertiban itu harus ada namanya toleransi. Nah, jadi harus menjunjung tinggi toleransi lah di jalan tuh. Jadi harus nggak boleh egois, masing-masing harus punya toleransi. CBR. Napatnya apa tuh? Harus punya toleransi supaya yang tadi itu, jadi kita bisa mencapai ketertiban dan kelancaran dalam berkendara. Kita juga dalam berkendara itu harus lihat juga arus lalu lintas yang ada. Jadi nggak boleh kita, misalnya ini jalur cepat nih ya. Nah, misalnya di jalur cepat kita lambat, kan itu pasti ngeganggu pengendara lainnya kan. Jadi kita kalau bisa ini menyesuaikan dengan kecepatan lalu lintas tersebut. Kayak di luar negeri kan gitu, ada aturannya. Gak boleh terlalu cepat, terlalu lambat juga ya kalau bisa di pinggir lah, minimal di pinggir. Jangan terlalu tengah, soalnya bakal mengganggu. Untuk
hal apa saja sih yang harus dilakukan supaya kita tertib berkendara itu sebenarnya banyak. Cuman kalau yang diri pribadi gue lakuin sih ya, ini pendapat gue ya, pendapat aja sih. Pendapatnya ya, yang pertama dari kitanya dulu, dari diri sendiri udah safety belum. Misalnya ya kalau mau berkendara minimal pakai helm lah. Nah, atau biar lebih safety-nya ya sepatu, celana panjang, terus masker kalau diperluin, terus jaket. Nah itu jaket penting nih, jaket ya. Itu aja sih kalau dari gue yang pertama yang harus disiapin buat, jadi dimulai dari tertib diri sendiri dulu aja. Nah selanjutnya ke motor. Nah, motor kita udah tertib belum? Maksudnya tertib itu gak mengganggu ketertiban orang lain gitu. Misalnya tuh ya kayak knalpot berisik, ya mending sih kalau knalpot berisiknya enak didengar. Nah ini knalpot berisik yang motor 4 tak biasa, apaan gitu, bikin berisik. Knalpot racing tuh kadang-kadang ada motor yang itu knalpotnya tuh nembak gitu, kena muka kayak kerasa ditonjok. Nah itu knalpotnya terlalu ngarahinnya terlalu ke atas itu, jadi ganggu orang juga. Pernah temen gue juga cerita, katanya dia kan pakai knalpot racing gitu ya, dia pas di lampu merah dia di apa yang ngegas gitu, ngecek doang, ngecek knalpotnya suaranya itu ada nggak. Ya pasti ada lah, namanya juga knalpot. Ngecek suaranya, pas digas-gas ada orang di belakangnya pakai topi katanya. Pas dia gas, topi orang yang di belakangnya itu terbang katanya. Nah sampai terbang, coba gimana ceritanya itu, ngegasnya gimana ya. Nah jadi ya bijaklah dalam memilih knalpot biar ntar tidak merugikan satu sama lain. Wih ini gila, accidentnya mantep. X-rate mantap. Yang selanjutnya tentang tadi kan udah dari diri sendiri, dari kendaraan. Yang selanjutnya ya etika dalam berkendaranya. Ya kalau kalian ini pengendara yang udah dapet SIM, yang pastinya bukan nembak ya, SIM yang resmi, pasti ada tes dulu kan. Tes itu gimana, nanti ada tes cara kita ada di berkendara di jalan seperti apa, ada diajarin rambu-rambunya. Nah itu tuh ada tes teori dan tes prakteknya, itu simulator sih. Ada simulator, ada juga yang tes di lapangan gitu. Nanti kita dipinjemin motor. Buat yang belum tahu ya, ini yang belum bikin SIM, nanti ada tes tertulis itu. Nanti kita masuk ke ruangan, terus nanti kita dikasih soal gitu di layar proyektor, atau nanti ada gambar-gambar itu, dikasih studi kasus. Jadi kita harus ngerti lah di situ, harus punya dasar dulu tentang rambu-rambu lalu lintas sebelum kita mau bikin SIM dan siap terjun ke jalan. Nanti juga kita dites. Setelah dari teori tersebut langsung dites ke prakteknya. Awalnya ke praktek simulator dulu. Itu nanti kita dikasih simulator gitu, kayak main game gitu lah. Main game, ada motornya tuh dihubungkan ke komputer. Jadi udah di setting gitu.
Nah nanti tinggal kita ngejalanin itu, asli susah bos. Motornya juga kopling lagi. Jadi kalau buat yang belum bisa kopling, tanya-tanya temen lah, buat gimana sih cara ngejalanin motor kopling. Nanti buat si motornya biar nggak susah. Soalnya motornya tuh motor kopling yang dites. Terus pas ngegas juga jangan terlalu dalam. Nanti juga ada bimbingan pak polisinya. Gimana cara-caranya. Nah, terus udah dari simulator itu nanti kita diarahkan buat ngantri. Kalau ngantri ya, kalau nggak ngantri ya langsung berarti. Buat langsung praktek nyatanya pakai motor yang udah disediakan. Tapi pakai motor sendiri juga boleh sih. Ntar bisa kalau kita males ngambil motor kita ya karena sayang bensin juga, ya udah kita pakai motor yang ada yang udah disediakan. Motornya itu motor gigi sih, nggak ada motor matic. Gigi motor bebek biasa. Kalau yang gue pernah coba tuh motor gigi di sana. Wih, ada terowongan drive bomb dulu. Ini ngapain lewat sini? Nah, itu tidak tertib nih. Udah tahu macet. Terowongan kan arah ke sini. Pas tesnya juga kita nggak boleh turun loh kakinya. Dikasih batas 3 kali kalau nggak salah. Jadi tuh nanti kayak ada rintangan-rintangan gitu, handicap. Kita harus lewatin, ada zigzag, melingkar, angka 8, pokoknya banyak. Nanti cobain. Tapi ya nggak di waktu, bukan lomba. Nah nanti kita harus lancar lah kelihatannya. Jadi jangan grogi ya, pasti jangan grogi. Kaki usahakan jangan banyak turun. Kalau bisa di giginya tuh gigi 2 aja, jangan gigi 1 biar enak kalau kata gue sih. Gigi 2. Nah nanti udah itu, nanti kita tinggal tunggu hasilnya udah keluar atau belum. Nunggu di foto buat SIM. Nah habis itu nunggu sekitar beberapa menit lah, nggak terlalu lama juga sih. Ngisi formulir, di foto, jadi deh SIM-nya. SIM-nya itu juga sama kayak mobil sih, kayak gitu. Tapi yang buat bikin SIM yang motor di atas 250 cc gue belum pernah sih, ntar lah nyoba kalau punya motor gede. Amin, doakan ya. Waduh, ini depan ngomong-ngomong cewek semua yang bawa motor. Kemana kah pada cowok? Ya kan hari Jumat ya, Jumatan. Tapi belum adzan sih. Woi. Dan gue lihat juga kadang cewek bawa ngegas motor, megang itunya tuh di handle gasnya itu, megangnya tuh bener-bener full di handle gas, nggak kayak gue gini nih di tangan gini ada ya seenggaknya kalau ada apa-apa yang mendadak kan bisa langsung narik, nggak harus bisa lepas dulu gitu. Yang gue perhatiin selama ini kebanyakannya seperti itu. Pasti cewek-cewek tuh kan gini nih megang ini, sampai ada yang sampai ke bawah gitu, bawah banget. Ntar gimana kalau tiba-tiba di depan ada yang berhenti, ngeremnya kan ribet. Kalau mending kalau rem belakangnya sudah Brembo ya, Brembo gile. Mending ya rem belakangnya pakem. Ini kalau cuman rem depan doang misalnya, yang belakangnya kurang pakem, gimana coba itu? Kan
bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, maka dari itu ya kita sebagai para pengendara motor laki-laki bisa membimbing pengendara wanita. Ya emang harus sih, soalnya udah tugas kita membimbing para wanita, membimbing dan kenapa nih? Membimbing agar para wanita yang memakai kendaraan itu bisa mengendarai kendaraannya dengan tertib, dengan benar, tidak keliru, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada masukan atau pendapat tentang topik kita kali ini, ya tentang tertib berkendara, pentingnya berkendara yang tertib itu di jalan, silahkan di komen di bawah. Jangan lupa like video ini, like, komen, share, dan kalau kalian suka sama video-video gue ya boleh di subscribe. Kalau enggak ya enggak, ya apa-apa, itu pilihan kalian, your own choice. Waduh, ini banjir, kenapa banyak air? Nah ini nih, seperti ini nih, berhentiin angkot di mana saja, dan angkotnya juga ngangkut di mana aja sih, sama aja. Ini juga jalannya pelan banget. Rencana gue mau bayar wifi ntar aja lah, habis Jumatan. Kagok, sudah mepet waktu untuk sholat Jumat. Untuk kalian para lelaki ganteng, ayo kita sholat Jumat. Jangan lupa jalankan kewajiban kita. Oke. Mungkin cukup segitu aja ya video kali ini, and see you, bye bye.